Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran kita, yakni di mana hari ini kita beralih ke tema 2. Bermain di lingkunganku. Subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Nah, ini bukunya ya, kemarin Ibu sudah kirim di grup buku tema 2, bermain di lingkunganku. Tapi sebelum itu marilah kita awali pembelajaran pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilman wa alhiqna bis-sholihin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih kepada anak-anakku, pada siswa-siswi rahimakumullah. Semoga pada hari ini kalian semua dalam keadaan baik, sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baiklah, kita lanjut saja ke materi kita, tema 2, bermain di lingkunganku. Bermain di lingkunganku. Hari Minggu, Beni dan Tiur bermain perahu kertas. Beni belajar membuat perahu. Beni sangat senang sekali. Beni berjanji dengan teman-teman untuk bermain di rumah Udin minggu depan. Banyak permainan yang dimainkan Beni dan teman-temannya. Pada saat liburan, Beni dan teman-teman mengunjungi tempat wisata dan bermain di sana. Itu permainannya. Ya, subtema 1. Nah, ini kita lanjut ke subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Hari ini hari Minggu. Setelah membantu ibu dan ayah, Beni dan kakaknya Tiur bermain bersama. Mereka bermain perahu kertas. Nah, apa yang dilakukan Beni dan Kak Tiur? Ya, di sini mereka sedang bermain perahu kertas. Kita lanjut ke pembelajaran pertama. Beni dan Tiur asyik bermain. Sambil bermain, mereka bernyanyi dengan riang. Nah, ini lagunya ya. Kalian bisa melihat lagu Berdayung. Nah, lagu Berdayung ini kalian bisa mencari tahu bagaimana menyanyikan lagu Berdayung ini di YouTube ya. Nah, cari lagu ini di YouTube. Nah, jika memang bagaimana cara menyanyikan atau bagaimana nadanya ya. Nah, lagu Berdayung ini ciptaan A.T. Mahmud. Nah, mungkin ya seperti ini ya lagunya atau liriknya. Lajulah perahuku, laju, meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju, ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju,
ke tempat yang aku tuju. Nah, itu mungkin cara bunyi dari syair lagu Berdayung ya. Liriknya nanti kalian bisa mencari di YouTube yang lebih bagus ya, suaranya atau liriknya seperti apa yang sebenarnya ya. Cuman mungkin itu gambaran dari ibu seperti itu liriknya ya. Lajulah perahuku laju. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalian cari di YouTube ya, lirik Berdayung, lagu Berdayung. Nah, kita lanjut. Ketika bernyanyi, kita mengeluarkan bunyi beraturan. Bunyi beraturan disebut nada. Ada nada panjang dan ada yang pendek. Panjang pendek nada dapat dihitung. Satuan hitungannya yaitu ketukan. Nah, panjang pendek nada itu dihitung dengan satuan ketukan ya. Satuan hitungan yang dinamakan ketukan. Nah, perhatikan panjang pendek nada berikut ya. Ini ya. Nada 2 ketuk ya. Seperti ini, angka 7 dibaca si ya, kemudian ada titik ya, kemudian ada titik di sini, kemudian angka 6 dibaca la kalau di dalam lagu ya. Kemudian ada titiknya juga. Nah, ada satu buah titik di belakangnya. Jadi nadanya diperpanjang sebanyak 1 ketuk. Nah, seperti itu tadi ya. Kita bisa melihatnya di lagu itu tadi. Lajulah perahuku laju. Seperti itu ya. Di sini, nah pada lagu itu tadi ini ada titiknya ya. Nah, pada angka 3 ya, angka 3 ini ada titiknya. Ini kan baca 2 ketukan di situ ya. Lajulah perahuku laju. Nah, itu maksudnya itu tadi ya. Nah, dibaca 2 ketuk. Kemudian nada 1 ketuk seperti ini ya. Ada angka 5, 6, 5, 3. Nah, angka 5 itu dibaca sol, angka 6 dibaca la ya. Angka 5 lagi ya, sol, la, sol, mi. Nah, seperti ini. Kemudian ada angka 2 dibaca re. Nah, angka 3 dibaca mi ya. Re, mi, re, do. Nah, sol, la, sol, mi. Ya, itu tidak ada titiknya ya, tidak memiliki titik atau garis di atasnya. Nah, ini dibaca 1 ketuk. Nah, kemudian kalau yang di atas tadi ada tanda titiknya ya, ada titiknya di belakang setelah angka. Nah, tadi ya, itu dibaca 2 ketuk. Seperti lagu itu tadi ya. Lajulah perahuku laju. Nah, pada la ya, pada angka 3 di atas ya, tadi pada lagu Berdayung ada tanda titiknya, itu agak panjang, 2 ketuk. Lajulah perahuku. Perahuku, di situ ada panjang 2 ketukan karena ada titik di belakang angka itu ya. Nah, itu maksudnya itu tadi ya. Jadi intinya di sini bunyi yang beraturan itu disebut nada. Kemudian kalau nada itu ada panjang, ada pendek. Kemudian satuan hitungan pada nada itu dinamakan ketukan. Nah, pada lagu Berdayung ya ada 2 ketuk, ada yang dibaca 1 ketuk ya, ada nada 2 ketuk, ada nada 1 ketuk. Nah, nada yang 2 ketuk itu yang mempunyai titik di belakangnya. Kemudian kalau nada 1 ketuk tidak mempunyai titik maupun garis di atasnya.
Nah, di sini beri tanda lingkaran ya. Yang ini beri tanda lingkaran untuk nada 2 ketuk. Beri tanda setengah lingkaran untuk nada 1 ketuk. Nah, yang mana? La ya. Ini mi ya. Mi, re, do, mi, re, do. Seperti itu ya. Lagunya dalam ketukan. Kalau angka ini dibaca, angka 3 ini ya dibaca mi. Mi agak panjang ya, 2 ketuk. Berarti di bawahnya ini kita kasih lingkaran, itu maksudnya. Mi, re, do, mi, re, do, mi. Ya. Pada tanda titik ini dikasih lingkaran. Ini dikasih lingkaran yang 2 ketukan. Kemudian yang di ketukannya yang 1 ketukan itu dikasih setengah lingkaran. Itu maksudnya ya. Ini untuk latihan saja ya di rumah. Untuk mengetahui mana 2 ketuk dan mana 1 ketukan ya. Nada 2 ketuk, mana nada yang 1 ketuk maksudnya. Nah, bermain perahu kertas. Nah, ini kita lanjut ya. Beni sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. 1 lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Nah, selain itu juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Beni sangat menyukai permainan ini. Nah, ini cara bermain perahu kertas ya. Nah, setelah kita membaca tadi bermain perahu kertas, mari kita jawab pertanyaan sesuai bacaan teks perahu kertas tadi ya. Nah, pertanyaan yang pertama, apa saja benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Nah, tadi ya bahannya adalah ya apa saja yang digunakan ya. Yang kita gunakan dalam bermain perahu kertas itu adalah baskom yang berisi air ya. Kemudian ada perahunya. Nah, itu untuk bermain perahu kertas. Kemudian bagaimana cara memainkan perahu tersebut? Ya, caranya yaitu perahunya diapungkan di dalam baskom yang berisi air. Nah, itu cara bermain perahu kertas. Harus ada kertas yang kita gunakan untuk membuat perahu. Kemudian ada baskom yang berisi air. Nah, karena di dalam situ kita akan mengampungkan perahu kertasnya. Nah, itulah permainan perahu kertas. Beni membuat 2 buah perahu kertas. Tiur juga membuat 2 buah perahu kertas. Kemudian ayah juga membuat 2 buah perahu kertas lagi. Nah, jika digabungkan berapa jumlah perahu semuanya? Nah, tadi ada perahu Beni 2 buah. Perahu Tiur 2 buah. Perahu ayah 2 buah. Nah, dapat ditulis seperti ini ya. 2 ya. 2 perahu Beni 2 ditambah perahu Tiur 2 ditambah perahu ayah 2. Jadi jumlah semuanya adalah 6 perahu. Nah, dapat ditulis juga dengan perkalian. Nah, ini kalian masuk ke perkalian ya. Silahkan anak-anakku menghafal perkaliannya ya. Perkalian 1 dari perkalian 1, 2 ya. Sedikit-sedikit untuk menghafal perkalian ini ya. Tanpa kalian bisa menghafal kalian nanti tidak bisa menghitung seperti pembagiannya kalau sudah di kelas tinggi ya, kelas 3, kelas 4 dan seterusnya seperti itu ya. Jadi kalian perlu menghafalkan perkalian ya. Ini dapat ditulis seperti perkalian seperti ini ya, yang tadinya perahu Beni 2 buah, Tiur 2, kemudian perahu ayah juga 2 buah. Nah, dapat ditulis seperti ini. 3
dikali 2 sama dengan 6. 3 itu adalah jumlah kotaknya. Kotaknya kan di sini ada 3, 1, 2, 3. Nah, ada 3 kotaknya. Kemudian dikali 2. 2 itu isi masing-masing dari kotak. Nah, masing-masing kotak itu mempunyai 2 ya. Nah, jadi 6 itu adalah jumlah setelah digabungkan. Nah, ini caranya ya. Yang tadi ada 3 kotak, kemudian dalam setiap kotak berisi 2. Maka dijadikan perkalian ya. 3 dikali 2 sama dengan 6. Ya. Jadinya penjumlahan yang tadi ada 3 ya, kita bisa menjadikan perkalian. Nah, di sini ada contoh. Kalian bisa melihat di buku kalian masing-masing ya. Ada contoh kotaknya ada 2. Kemudian setiap kotak berisi 3. Nah, ini kita jumlahkan terlebih dahulu ya. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Kemudian kalau kita merubahnya menjadi perkalian seperti ini dapat ditulis 2. 2 itu adalah banyak kotak dikali 3. 3 itu adalah banyak isi kotak banyak isinya di dalam setiap kotak. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 6 ya. Tadinya dijumlahkan baru dijadikan perkalian. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini juga ini tentukan bilangan yang tepat untuk soal berikut. Nah, ini ada 3 kotak. Dalam per kotak itu ada 1 isinya. Kita jumlahkan dulu ya. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Nah, 3 itu jumlah dari keseluruhan. Baru kalau kita mengubah menjadi perkalian, 3 adalah jumlah kotak. Kemudian kita kalikan 1. Nah, 1 itu isi dari setiap kotak. Jadi 3 kali 1 hasilnya adalah 3. Nah, seperti itu. Ini juga nomor 2 ya. Kita jumlahkan dulu ya. 4 ditambah 4 ditambah 4. Dari mana datangnya 4? 4 itu dari jumlah lingkaran yang ada di dalamnya. Ini mungkin ini penghapus ya. Penghapus. Nah, jadi kotaknya ada 3 ya. Kita 3 dikali 4 ya. 3 dikali 4 karena dalam setiap kotak itu isinya 4. Jadi 3 dikali 4 sama dengan 12. Ya, yang pertama kita jumlahkan dulu 4 tambah 4 tambah 4 ya, sama dengan 12 jumlahnya. Nah, kemudian kita kalikan 3 dikali 4. 3 itu banyak kotaknya, 4 itu jumlah isi dari setiap kotak. Nah, itu ya cara menjadikan perkalian. Nah, sama sampai di sini juga sama ya. Pembahasannya penjumlahan kita jadikan perkalian. Nah, kalian untuk matematika perlu banyak latihan. Isi saja yang ada di bukunya itu untuk latihan-latihan ya. Nah, untuk hari ini mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.